Yo yo yo, hai, kembali lagi nih di channel Nonton Terus. Oke, maafin ya guys, karena di minggu kemarin kami gak bisa upload dikarenakan kami bentar lagi ada ujian cuy. Jadi, gitulah. Oke, jadi hari ini gua mau menceritakan sebuah film yang berjudul Vivarium. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sebuah pasangan yang terjebak di sebuah komplek. Daripada lama-lama, ayo kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, kami mau memberikan peringatan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi gimana? Masih mau lanjut? Oke, lanjut ke videonya. Let's go. Nonton terus. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang bernama Gemma. Dia sedang mengajar dan bermain dengan anak-anak TK. Setelah pelajaran selesai, anak-anak tersebut langsung berhamburan keluar dan pulang. Namun, ada nih satu anak yang sedang melihat 2 ekor burung yang mati karena terjatuh dari atas pohon. Anak itu menanyakan kenapa burung ini bisa terjatuh. Dan Gemma pun memberitahu bahwa itu mungkin ulah burung kuku. Dan anak itu bertanya lagi, kenapa? Dan Gemma hanya bisa menjawab bahwa begitulah alam bekerja. Saat mereka sedang asik mengobrol, anak tersebut sudah dijemput oleh orang tuanya dan anak tersebut pun pulang cuy. Tak lama setelah itu, ada suara tiruan angin dari atas pohon dan daun-daun yang bergerak. Ya, di sana rupanya ada sesosok pria yang bertingkah seperti anak kecil. Dia bernama Tom. Tom ini bisa dibilang pacarnya si Gemma. Dia turun dari pohon dan mengubur burung yang malang itu lalu memberikan penghormatannya. Mereka pun pada hari itu berniat mencari rumah untuk mereka tinggal. Dan ya, mereka pun pergi ke suatu tempat yang menjual atau menawarkan perumahan. Dan perumahan itu bernama Yonder, kata si pemiliknya, yang bernama Martin. Dan di sini kita lihat si Martin ini agak aneh gitu gerak-geriknya. Dia berbicara kayak ganggu gitu. Martin menawarkan perumahan Yonder dan mengajak mereka untuk melihat-lihat ke sana. Alhasil, mereka pun berangkat ke Yonder. Singkat cerita, mereka pun sampailah di perumahan Yonder tersebut. Sesampainya di sana, mereka ditunjukkan ke sebuah rumah yang bernomor 9 oleh Martin. Mereka pun diajak berkeliling rumah tersebut, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, hingga kebun di belakang rumah. Namun, saat Gemma dan Tom sedang melihat-lihat kebun belakang rumah, secara tiba-tiba Martin menghilang. Gemma dan Tom berusaha mencarinya ke depan, namun mobil Martin juga menghilang. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Perlu diketahui ya guys, tempat ini tuh sangat aneh dan hampa gitu loh hawanya, jadi agak risih sih pas kami nonton film ini. Ya, mereka berdua pun berniat cepat-cepat untuk segera pergi dari tempat aneh itu. Namun mulai ada yang janggal nih. Mereka berdua sudah berusaha untuk keluar dari perumahan itu. Namun mereka lagi-lagi dipertemukan dengan rumah nomor 9 seperti tadi di awal. Loh. Mulai aneh nih. Mereka berusaha pergi, namun tetap aja ketemu nomor 9 lagi. Dan ya, seberusaha apapun mereka untuk keluar, tetap saja bertemu dengan rumah nomor 9. Mereka terus-menerus memutari perumahan itu sampai malam hari tiba dan bensin di mobil mereka habis tepat di rumah nomor 9. Alhasil, mau gak mau mereka masuk ke dalam rumah itu dan bermalaman di sana. Mereka mencoba memakan makanan yang sudah disediakan, yaitu stroberi. Tetapi saat mereka makan stroberi tersebut, tidak ada rasanya. Dan saat mereka tidur pun, suasana di sekitarnya sangatlah hening dan hampa.
Pagi hari pun tiba. Tom dan Gemma mencoba mencari cara agar bisa keluar dari perumahan itu. Dengan cara mereka akan menaiki atap rumah dan melihat kemana mereka harus pergi untuk keluar. Dan saat Tom sudah sampai di atas, kalian bisa tebak apa yang dia lihat. Yap, yang dia lihat hanyalah rumah-rumah sejauh mata memandang. Tom di sini mulai agak stres dan mencari segala cara untuk keluar. Dia pun memutuskan untuk mengikuti arah matahari untuk keluar dari tempat itu. Seharian, mereka melewati pagar dan memanjat pagar. Sampai matahari terbenam dan malam pun tiba. Beruntung, di sana mereka melihat sebuah rumah yang menyala lampunya. Dengan tergesa-gesa, mereka mengetuk bahkan langsung masuk ke rumah itu. Namun, ya, kalian tahu, rumah itu ternyata masih rumah yang sama, yaitu rumah nomor 9. Mereka mencoba ke depan rumah tersebut dan melihat sebuah kotak kardus yang berisi stok makanan yang diawetkan. Tom langsung membawa kardus tersebut ke dalam dan merobeknya, lalu membakar kardus tersebut dan mengarahkan apinya ke rumah itu dan membiarkan rumah itu terbakar. Ini mungkin karena saking stresnya mereka sampai berbuat gini. Ya gimana gak stres coba, mereka cuma berdua di perumahan itu dan selalu berakhir di rumah nomor 9. Jadi bisa dibilang mereka itu kejebak guys. Mereka pun menunggu dengan pasrah dan berharap ada bantuan sampai mereka tidur di jalan. Pagi hari pun tiba dan kali ini datang sebuah kotak lagi. Namun kalian bisa tebak isi di dalamnya. Ya, ada sebuah bayi laki-laki di dalam kotak itu. Dan juga ada tulisan di kotak itu yang bertuliskan, besarkan anak ini dan kalian bebas. Bisa dibilang anak ini adalah kunci untuk pergi dari tempat ini ya guys. Seiring berjalannya waktu, anak itu tumbuh sangat cepat. Bahkan hanya dalam 98 hari, dia sudah tumbuh sebesar ini. Dan yap, anak ini sangatlah sering memperhatikan Gemma dan Tom, juga terkadang meniru omongan mereka. Dan juga si bocil ini selalu berteriak jika dia ingin meminta makan. Nah, suatu ketika saat Tom sedang bersantai dan merokok di halaman rumahnya, dia membuang rokok itu ke rumput dan secara tiba-tiba sebagian dari rumput itu menghilang. Dan Tom yang penasaran mulai menggali rumput tanah tersebut sampai digunakan waktunya seharian untuk menggali sampai malam. Keesokan paginya juga sama, dia masih mencoba menggali tanah itu. Namun tetap saja seberusaha apapun dia menggali, hasilnya tetap tidak ada. Pada malam harinya, Gemma dan Tom mencoba menenangkan diri dengan santai di mobil. Saat mereka sedang bersantai-santai, tiba-tiba radio di mobil itu menyala dan menyetel lagu. Gemma pun mengajak Tom untuk berdansa di luar dan hal ini cukup menghilangkan stres mereka untuk sementara. Tapi nih si bocil kematian tiba-tiba datang rusuh dan ikut berdansa hingga membuat Tom jatuh dan kepalanya terbentur. Tom langsung membalas bocil itu dengan men-smackdownnya ke jalan. Namun si bocil kematian malah tersenyum lalu bangun dan berdansa lagi. Setelah itu Gemma mencoba memberitahu bahwa mereka tidak ingin jika terus-menerus diganggu bocil itu. Namun entah kenapa si bocil itu malah teriak gak jelas. Keesokan harinya masih tetap sama. Tom masih menggali dan Gemma bersama bocil kematian itu seharian. Namun di sini Tom mulai merasa mendengar sesuatu saat menggali. Entah apa lagi itu. Saat malam tiba dan waktunya tidur, Tom di sini mendengar suara itu lagi dan cepat-cepat ke bawah. Namun saat dilihat suara bising itu ternyata hanya suara dari TV yang sedang ditonton oleh si bocil kematian. Dan di sini Tom mencoba mematikan TV itu. Namun bocil tersebut berontak dan menyalakan TV itu lagi. Karena pusing, akhirnya bocil itu ditinggal sendiri dengan TV-nya. Gak tahu dah asli dia nonton apaan. Keesokan paginya, masih sama bocil itu berteriak gak jelas saat minta makan. Dan kali ini Tom merasa sudah muak dan melempar mangkok itu.
lalu mengurung si bocil kematian di dalam mobil. Gemma yang melihatnya merasa marah dan tidak terima, namun Tom tidak menghiraukannya. Mereka berdua di sini sudah sangat stres, namun tetap saja Gemma tidak tega jika harus mengurung bocil itu di mobil sendirian. Dan dia pun merebut kunci mobil itu dan membukanya. Saat malam tiba, di sini bocil mau tidur nih bersama si Gemma. Dan juga kita bisa melihat kali ini si Tom sudah mulai sering tidur sendirian di lubang itu. Dan keesokan paginya, Gemma mengajak si bocil kematian untuk bersantai dan melihat awan yang sama aja bentuknya. Gemma di sini bercerita bahwa di tempat asalnya awan itu ada berbagai bentuk, tidak seperti di sini yang bentuknya itu-itu aja. Ya, skip lagi keesokan harinya. Di sini saat Gemma terbangun, dia mencoba mencari-cari di mana bocil itu. Namun dia tidak bisa menemukannya di mana-mana. Alhasil, dia terus mencari kemana-mana, bahkan sampai ke jalanan. Namun, tetap saja tidak bisa ditemukan. Nah, saat Gemma sampai ke rumah, ternyata si bocil kematian itu lagi berdiri ngeliatin si Tom gali tanah. Dan dia membawa sebuah buku yang entah dari mana buku itu. Dan buku itu coba dibaca oleh Gemma di malam harinya. Namun dia tidak mengerti bahasa apa yang dipakai di buku itu. Saat si bocil sedang menonton TV di sini, Gemma berusaha menanyakan dari mana dia selama tadi menghilang, apakah bertemu dengan seseorang. Dan dia hanya mengangguk. Gemma mencoba mencari jawaban siapa orang itu dengan cara dia bermain tiru meniru seseorang. Dimulai dari si bocil itu meniru Gemma, lalu Tom dan meniru anjing. Nah, Gemma di sini meminta agar si bocil menirukan orang yang tadi dia temui. Namun, betapa terkejutnya saat si bocil mulai menirukan dia berubah seolah-olah berbentuk manusia, setengah alien. Di sini Gemma merasa ketakutan, namun si bocil itu sifatnya masih seperti biasanya. Dan tiba-tiba entah kapan ini si bocil itu kini sudah menjadi orang dewasa secara tiba-tiba, dan gerak-gerik dia ini mengingatkan gua ke si Martin ya guys. Ya karena mukanya datar dan gerakannya itu aneh. Dan di malam itu saat Tom sudah selesai menggali di sini, dia terlihat kecapean dan sakit. Gemma pun membawakan makanan dan minum untuk Tom dan makan bersama dia. Keesokan paginya, si bocil kematian yang sudah menjadi dewasa. Disebutnya apa ya? Ya udahlah, si dewasa kematian aja. Oke, lanjut. Bersiap-siap sembari membawa buku dan entah dia akan pergi kemana. Namun kali ini Gemma mencoba mengikuti dia dari belakang, tetapi dia malah menghilang dan sulit diikuti. Di sisi lain, Tom yang masih menggali menemukan hal aneh saat ini. Dan dia langsung memutuskan untuk naik ke atas dan beristirahat. Gemma juga yang sudah pulang membantu Tom yang kelelahan untuk segera istirahat di rumah. Namun saat akan masuk, pintu tersebut dikunci oleh si dewasa kematian yang lagi asik nonton film gak jelas. Pada akhirnya Gemma dan Tom tidur di mobil mereka hingga pagi. Di sini Tom terlihat semakin lemas dan sakit. Gemma mencoba meminta tolong ke si dewasa kematian, dan si dewasa kematian hanya bilang mungkin ini sudah saatnya dia bebas. Lalu pergi entah kemana. Di sini Tom dan Gemma tinggal berdua. Mereka bercerita tentang masa-masa lalu yang indah sampai pada akhirnya Tom pun meninggal. Saat hari sudah mulai gelap, si dewasa kematian itu datang kembali dan membawa semacam bungkus untuk mayat. Begitulah. Gak tahu gua namanya apa anda. Dan ya kalian tahu Tom yang selama ini menggali tanah adalah untuk mengubur dirinya sendiri. Sangat plot twist. Dan dengan tidak berperasaan, si dewasa kematian melempar Tom ke lubang itu. Hingga keesokan harinya, si dewasa kematian mencoba untuk pergi lagi. Namun kali ini, Gemma dengan beliungnya mencoba menghabisinya dan memukulnya. Namun si dewasa kematian itu berhasil kabur ke bawah tanah dan Gemma di sini tetap mengejarnya. Namun dia malah bertemu dengan si bocil kematian dan bertemu seorang wanita, lalu ke hal-hal random lainnya.
dan berakhir dengan Gemma terjatuh dari tangga. Di sini Gemma sudah sangat lemas dan pasrah, lalu dia berjalan keluar rumah dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Scene berpindah ke si dewasa yang mengubah kembali rumah itu seperti awalnya, lalu membungkus Gemma sama halnya seperti Tom. Dan kata-kata terakhir sebelum Gemma meninggal yaitu adalah, "Aku bukan ibumu." Setelah itu, si Gemma dibuang ke dalam tanah sama halnya seperti Tom. Dan si dewasa kematian itu pun datang ke kantor tempat awal si Gemma dan Tom saat sedang memilih perumahan. Dan di sana terlihat Martin tua yang sepertinya sudah mati. Dan si dewasa kematian memakai nama Martin itu di bajunya. Lalu membungkus juga si Martin yang sudah meninggal itu. Dan di sini kita disorot ke sepasang laki-laki dan perempuan yang datang ke kantor itu. Dan film Vivarium pun selesai. Jadi gimana? Gila kan film ini? Banyak banget hal-hal aneh yang terjadi dan mengganggu pikiran kita. Jadi itulah alur cerita film Vivarium. Nah, film ini gue pribadi kasih rating 7,5 dari 10. Ya soalnya ya gue juga gak enjoy amat nonton film ini. Ya meskipun menarik dari segi konsepnya. Jadi udahlah, itu aja udah pusing banget kepala gue nonton nih film. Oke, ciao.